Selamat berjumpa lagi wahai para pengagum Budayanti Sang Duta Gorengan. Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan pertempuran rekayasa yang pada saat ini dimainkan oleh Xiao Yan dan Jie. Lalu di arena besar pertempuran di antara keduanya dilakukan dengan momentum yang sangat besar. Dalam waktu singkat mereka tidak bisa menentukan pemenang di antara kedua belah pihak. Saat ini baik Jie dan Xiao Yan juga telah berada dalam proses pertempuran yang sangat intens. Mereka juga pada saat ini berkomunikasi satu sama lain dengan suara rendah tanpa dapat terlihat oleh semua orang yang hadir. Jie pada saat ini bertanya kepada Xiao Yan yang berada di seberangnya dengan suara yang sangat lembut. Jie bertanya apakah yang pada saat ini Xiao Yan inginkan dan apakah sudah waktunya bagi mereka menyelesaikan semua ini. Setelah selesai berbicara, Jie pun kembali melambaikan cambuk miliknya dan pertempuran masih terus berlanjut. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata agar Yang Mulia Jie pada saat ini jangan terlalu khawatir. Selain itu sebaiknya pada saat ini mereka harus segera bertarung ke tingkat kekuatan yang lebih kuat. Jika tidak Xiao Yan khawatir semua orang yang menonton di bawah akan merasa bahwa duel ini sangat tidak nyata. Setelah selesai berbicara tinju Xiao Yan pada saat ini segera dilesatkan. Jie juga pada saat ini mengangguk setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu pada saat ini Jie masih benar-benar tidak tahu apa niat sesungguhnya dari Xiao Yan. Jie memiliki ekspresi ketidakberdayaan di dalam pertempuran ini sebelum akhirnya Jie memutuskan untuk kembali bertanya kepada Xiao Yan. Jie pada saat ini segera dengan sedikit ragu dan cemas berkata tidak ada orang lain yang menantang Jie pada saat itu. Dengan sedikit ragu dan rasa cemas Jie pada saat ini kembali mulai membuka mulutnya untuk berbicara kepada Xiao Yan. Jie berkata bahwa sebelumnya tidak ada yang menantang Jie tetapi Xiao Yan benar-benar menantang Jie terlebih dahulu. Jika Jie pada saat ini kalah tentu saja Xiao Yan akan menjadi generasi baru yang mulia di surga ke-9. Dengan begitu maka Xiao Yan juga akan segera menerima tantangan dari 10 orang terkuat di peringkat daftar emas, termasuk dengan Chen Li dan Ma Longming juga pasti akan menantang Xiao Yan. Mereka juga merupakan karakter yang sangat kompleks dan sulit untuk dihadapi. Apakah Xiao Yan benar-benar yakin dengan keputusan Xiao Yan untuk menentang dan mengalahkan Chen Li kali ini? Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum dan berkata bahwa semua ini benar-benar sangat sederhana. Terlebih lagi tidak ada seorang pun di bawah Dogat yang akan bisa menjadi lawan Xiao Yan. Jie pun menyipitkan matanya mendengar kesombongan yang baru saja melonjak dari mulut Xiao Yan. Jie pun segera berkata kepada Xiao Yan agar Xiao Yan pada saat ini jangan menyombongkan diri. Baik Chen Li maupun Ma Longming memegang banyak kartu truf yang kuat di tangan masing-masing. Jie khawatir awalnya mereka menyiapkan kartu truf itu untuk berhadapan dengan Jie. Tetapi jika Xiao Yan menjadi yang mulia tentu saja kartu truf ini akan dikeluarkan untuk berhadapan dengan Xiao Yan. Xiao Yan pun kembali tersenyum mendengar apa yang baru saja diungkapkan oleh Jie. Setelah itu Xiao Yan berkata tampaknya bukan hanya mereka yang memiliki beberapa kartu truf. Xiao Yan pada saat ini tersenyum dengan penuh percaya diri membuat Jie sedikit tertegun. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar sangat percaya diri Jie hanya bisa menghela nafas. Jie pun sedikit mengangguk dan berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya akan mempercayai Xiao Feng untuk saat ini. Pada akhirnya pertempuran kedua belah pihak pada saat ini menjadi semakin intens. Semua orang pada saat ini menyaksikan pertempuran yang sangat sengit di arena dengan menahan nafas. Benturan di antara kedua belah pihak pada saat ini benar-benar membuat mereka tercengang. Pada saat ini masih belum ada tanda-tanda siapakah yang akan keluar dari pemenang di dalam pertempuran. Namun seiring berjalannya waktu pada saat ini terlihat jelas bahwa sosok yang mulia Jie mulai terserang mundur. Bersamaan dengan hal tersebut juga pada saat ini tampaknya kemenangan mulai condong ke arah Xiao Feng. Di tengah-tengah semua orang yang berpikir seperti itu pada akhirnya ledakan dahsyat pada saat ini segera terjadi. Suara keras yang memekakan telinga pada saat ini benar-benar terdengar oleh semua orang bersamaan dengan sosok Jie yang melesat.
seteguk besar darah cerah pada saat ini dimuntahkan oleh Jiye. Sosok Jiye pada akhirnya segera menstabilkan tubuhnya dan pada saat ini Jiye terlihat sangat memalukan. Adegan ini juga pada saat ini seketika membuat kerumunan benar-benar tercengang. Sesaat setelah itu terjadi keributan yang luas dan suara luar biasa dari setiap orang pada saat ini benar-benar bergema. Mereka benar-benar dipenuhi dengan ketidakpercayaan setelah melihat sosok Jiye yang pada saat ini tampaknya akan dikalahkan. Banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi dan bagaimana mungkin Xiao Feng ini bisa begitu sangat kuat. Mata Chen Li dan Ma Longming juga pada saat ini tiba-tiba menegang melihat sosok Jiye yang benar-benar dipukul mundur. Semua ini benar-benar di luar dugaan awal mereka, tetapi pada saat yang bersamaan pada saat ini mereka sepenuhnya percaya fakta bahwa Jiye belum pulih dari cedera serius memang benar. Bahkan pada akhirnya Xiao Feng benar-benar akan segera mengalahkan Jiye di dalam pukulan terakhirnya. Mereka pada saat ini hanya bisa menggertakkan gigi dan masih terus menatap ke arah pertempuran di antara Xiao Feng dan Jiye. Sementara itu sosok Xiao Yan pada saat ini kembali melesatkan aura kuat dari dalam tubuhnya. Lautan api pada saat ini kembali melonjak menutupi ruang di sekitar. Xiao Yan pun tanpa banyak basa-basi pada saat ini segera kembali melesat menuju ke arah Jiye. Jiye juga pada saat ini segera memasang ekspresi jelek. Sandiwara Jiye ini benar-benar sangat baik sebelum akhirnya ledakan pada saat ini kembali terjadi. Nyala api pada saat ini sekali lagi menyapu arena di sekeliling hingga mengejutkan banyak orang. Kerumunan pada saat ini juga benar-benar sunyi sebelum akhirnya pada saat ini semua orang benar-benar melotot. Begitu kepulan api menipis pada saat ini mereka bisa melihat dua sosok yang sama-sama masih berdiri. Namun apa yang membuat mereka pada saat ini terkejut adalah sosok Jiye benar-benar terlihat memalukan. Ada beberapa bekas luka di wajah dan lengannya pada saat ini. Tidak lama setelah itu sosok Jiye pun terhuyung mundur sebelum akhirnya dirinya sedikit terjatuh. Semua orang seketika terdiam melihat pemandangan ini, begitu juga dengan Dewa Surga ke-9 yang berada di atas langit. Sosoknya pada saat ini mengerutkan kening dan dirinya benar-benar tidak tahu rencana apa yang pada saat ini dimainkan oleh Jiye. Tetapi meskipun begitu pada saat ini dirinya tidak berniat untuk ikut campur dan membiarkan Jiye menyelesaikan semuanya. Sementara itu pada saat ini kerumunan benar-benar ternganga melihat Yang Mulia Jiye benar-benar telah dikalahkan. Suasana pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Hasil akhir dari pertempuran ini benar-benar tidak perlu dikatakan lagi dan Xiao Feng telah keluar menjadi pemenang. Di sisi lain pada saat ini mata dari Dewa Surga ke-9 sedikit menyipit. Dirinya pada akhirnya kembali tersadar sebelum akhirnya dirinya segera mengeluarkan pengumuman. Dirinya segera berteriak bahwa di babak terakhir babak penantangan Yang Mulia pada saat ini penantang bernama Xiao Feng dinyatakan sebagai pemenang. Dengan begitu maka mulai sekarang dirinya akan menjadi penguasa istana baru di surga ke-9. Seiring dengan suara pria tua ini yang perlahan-lahan menyebar, kerumunan pada saat-saat ini benar-benar menjadi hening seketika. Setelah bertahan cukup lama pada akhirnya keheningan pecah dengan semua orang yang pada saat ini masih bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Keributan dan keterkejutan serta ketidakpercayaan pada saat ini benar-benar melonjak di tengah-tengah kerumunan. Tentu saja pada saat ini ada juga ribuan emosi ketakutan dan kepanikan, terkhusus bagi mereka yang sebelumnya benar-benar telah mengintimidasi Xiao Feng. Pada saat ini mereka benar-benar menjadi semakin khawatir. Mereka benar-benar merasakan tekanan yang kuat ketika menatap ke arah Xiao Feng yang pada saat ini berada di langit. Sementara itu sosok Xiao Yan di atas langit pada saat ini segera menghampiri Jiye dan membantu Jiye berdiri. Xiao Yan pun segera memberikan pil untuk pemulihan Jiye. Jiye pun segera memakan pil yang pada saat ini diberikan oleh Xiao Yan. Setelah itu Jiye segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya pada saat ini benar-benar telah kalah di dalam pertempuran. Ekspresi ganas pada saat ini muncul di wajah Jiye, namun tidak lama ekspresi tersebut segera digantikan oleh ekspresi kesedihan. Jiye pada akhirnya segera melangkah perlahan dengan gemetar meninggalkan arena besar di bawah tatapan semua orang.
kerumunan juga pada saat ini bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Ji Ye dan hanya bisa menghela nafas dan melihat Ji Ye yang pergi. Namun tidak lama setelah itu kerumunan kembali bersorak-sorai dan mengucapkan selamat kepada Yang Mulia baru Xiao Feng. Ucapan selamat ini datang satu demi satu dari bawah di antara kerumunan dan segera seluruh arena pada saat ini menjadi sangat ramai. Xiao Yan pun melihat sekeliling dan Xiao Yan pada saat ini menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk segera naik ke platform emas. Xiao Yan pada saat ini segera menampakkan kakinya di platform emas pertama tempat bekas Ji Ye sebelumnya singgah. Xiao Yan juga pada saat ini melirik ke arah pria tua yang merupakan Dogat. Xiao Yan menyadari bahwa ekspresi dari sosok tua ini benar-benar tidak baik. Xiao Yan hanya bisa menggertakkan giginya melihat ekspresi pria tua yang seolah-olah tidak senang Xiao Yan berada di sini. Tentu saja Xiao Yan juga pada saat ini tidak tahu bahwa sosok tua ini merupakan anggota dari kelompok bunga. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menangkupkan tangannya dan tersenyum pahit ke arah pria tersebut. Sementara itu sosok dewa ini segera kembali berbicara kepada kerumunan dengan suara yang agung. Dirinya berkata bahwa Yang Mulia baru pada saat ini masih perlu menerima tantangan dari 10 besar di dalam peringkat kekuatan. Oleh karena itu dirinya pada saat ini menyatakan bahwa babak tantangan resmi dimulai. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut. Xiao Yan segera berkata bahwa dirinya baru saja mengalami pertempuran yang sangat sulit dengan Yang Mulia Ji Ye. Bukankah pada saat ini Xiao Feng benar-benar membutuhkan waktu untuk memulihkan diri? Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan sesungguhnya meskipun Xiao Yan telah bertempur dengan Ji Ye, Xiao Yan pada saat itu tidak menghabiskan banyak energi, begitu juga dengan Ji Ye. Xiao Yan pada saat ini masih berpura-pura agar semua orang mengira pertempuran di antara Xiao Yan dan Ji Ye memang sungguhan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini pria tua itu segera memandang ke arah Xiao Yan dengan tatapan dingin. Dirinya lanjut berkata apakah Yang Mulia pada saat ini masih perlu memulihkan diri? Dirinya berpikir tampaknya pada saat ini Yang Mulia masih dalam kondisi yang sangat baik. Xiao Yan pun kembali tersenyum pahit dan lanjut berkata bahwa pada saat ini sosok Dewa Surga ke-9 benar-benar bercanda. Xiao Feng pada saat ini benar-benar tidak tahu kapankah dirinya menyinggung Tuan Dewa, tetapi pertarungan sengit di antara Xiao Feng dan Yang Mulia Ji Ye benar-benar telah menghabiskan banyak energi. Oleh karena itu bagaimana mungkin dirinya pada saat ini berada dalam kondisi yang baik? Setelah selesai berbicara Xiao Yan pada saat ini memandang dengan tajam ke arah sosok pria tua ini. Di sisi lain pada saat ini sosok pria tua kembali menyipitkan matanya dan lanjut berbicara dengan ekspresi dingin. Sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa Yang Mulia yang baru-baru saja dipromosikan. Jika melihat dari tatapannya pada saat ini mungkinkah Yang Mulia baru ini ingin menantang sosok dewa? Mendengar apa yang dikatakan oleh pria tua tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit. Baik Chen Li maupun Ma Longming juga pada saat ini hanya bisa menundukkan kepalanya. Mereka berdua benar-benar tidak menyangka Xiao Yan akan memprovokasi sosok seperti Dewa Surga ke-9. Bahkan Ji Ye selama kepemimpinannya benar-benar tidak berani menyinggung sosok ini. Xiao Yan pada saat ini benar-benar memiliki keberanian untuk mengatakan hal seperti itu kepada sosok dewa. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya lanjut berbicara kepada sosok dewa. Xiao Yan berkata bahwa dirinya benar-benar tidak berani untuk berhadapan dengan dewa. Oleh karena itu pada saat ini bagaimana jika mereka melanjutkan sesuai kehendak Tuan Dewa? Mendengar hal tersebut pada saat ini pria tua itu pun segera melambaikan lengan bajunya dan berbicara kepada semua orang. Dirinya berteriak bahwa dirinya pada saat ini akan mengumumkan tantangan 10 besar telah resmi dimulai. Chen Li dan Ma Longming pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi tajam ketika mereka mendengar apa yang dikatakan oleh sosok dewa. Keduanya pada saat ini saling melirik seolah-olah mereka memiliki niat buruk di dalam hati masing-masing. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini semua orang tiba-tiba merasakan suara menderu di telinga mereka.
tekanan udara yang kuat juga pada saat ini tiba-tiba menjadi benar-benar sangat berat, udara memadat dan semua orang pada saat ini benar-benar menjadi hening. Ketika mata semua orang tiba-tiba menatap ke arah langit, mereka benar-benar memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan keterkejutan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ada suara yang dalam dan perlahan keluar dari langit surga ke-9. Suara tersebut berkata bahwa dirinya khawatir tidak pantas untuk Tuan Dewa bertindak arogan seperti itu kepada juniornya. Mendengar kata-kata ini, sosok dewa pada saat ini juga matanya sedikit berkontraksi. Dirinya segera menatap ke arah sosok yang baru saja muncul di atas langit surga ke-9. Ekspresi keterkejutan semakin intens, begitu juga dengan rasa takut yang perlahan muncul di dalam hatinya. Semua orang yang menyaksikan hal tersebut juga pada saat ini benar-benar terkejut. Kerumunan pada saat ini mengenali siapakah sosok yang datang dan mereka pada akhirnya segera bergumam. Dengan penuh ketidakpercayaan mereka bertanya-tanya, mungkinkah ini adalah Jenderal Han Sen yang terkenal dengan tinju gilanya di aliansi Dosian? Bagaimana mungkin seorang dengan status yang tinggi ini merendahkan diri untuk turun gunung muncul di surga ke-9? Sosok yang baru saja muncul ini adalah sosok Han Sen yang sebelumnya pernah bertemu dengan Xiao Yan dan merupakan kelompok bunga. Xiao Yan juga pada saat ini sedikit mengangkat kelapanya menatap ke arah Han Sen yang berada di hadapannya. Sementara itu pada saat ini sosok dewa segera berbicara kepada Han Sen dengan sedikit gemetar. Sosoknya pada saat ini bertanya apakah Jenderal Han Sen juga tertarik dengan upacara daftar emas surga ke-9. Pada saat ini sosok tua itu benar-benar sedikit gemetar memandang ke arah sosok Han Sen. Bagaimanapun status dan kedudukan Han Sen di aliansi Dosian benar-benar berada di atas dirinya, terlebih lagi di dalam keanggotaan dari kelompok bunga juga Han Sen benar-benar masih berada di atasnya. Sementara itu di sisi lain Han Sen pada akhirnya membuka mulutnya dan berkata tentu saja dirinya tertarik. Ini adalah tempat lahirnya talenta masa depan dari aliansi Dosian. Pasokan darah segar harus terus-menerus mengalir dan ini adalah dasar untuk peningkatan dan pengembangan aliansi Dosian. Dengan begitu maka bagaimana mungkin Han Sen pada saat ini tidak tertarik sama sekali, tetapi pada saat ini dirinya ingin bertanya apakah ini cara dari seorang dewa biasanya mengelola tingkat ke-9. Setelah selesai berbicara mata Han Sen pada saat ini sedikit menyipit. Aura di sekitar tubuhnya pada saat ini benar-benar seketika melonjak memancarkan tekanan yang tidak terlihat. Dewa surga ke-9 juga pada saat ini secara alami merasakan tekanan yang dipancarkan oleh Jenderal Han Sen. Otot-otot di wajahnya pada saat ini seketika berkedut dengan sosok dewa yang memaksakan senyum di wajahnya. Tampak terlihat jelas bahwa dirinya pada saat ini benar-benar sedang menahan tekanan yang baru saja dilonjakkan oleh Jenderal Han Sen. Sosok dewa ini pun pada akhirnya segera berkata bahwa sepertinya Jenderal Han Sen pada saat ini sedang bercanda, tetapi aturan dari surga ke-9 selalu seperti ini di setiap kompetisinya. Oleh karena itu jika ada sesuatu yang tidak pantas dan salah mohon Jenderal Han Sen pada saat ini memberitahunya. Jenderal Han Sen pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa sebenarnya tidak ada yang tidak pantas, tetapi dirinya tidak terlalu suka dengan cara dari sang dewa menggunakan status luhurnya untuk menindas orang lain. Selain itu menurut aturan upacara daftar emas sebelumnya di dalam pertempuran menantang yang mulia, setiap kali seseorang melakukan tantangan dan berhasil menang dirinya seharusnya diberikan waktu untuk beristirahat. Mereka perlu memulihkan kekuatan fisik dan cedera mereka setelah pertempuran sebelum akhirnya kembali menerima tantangan. Tetapi pada saat ini mengapa di surga ke-9 aturan tersebut benar-benar tidak diindahkan? Apakah pada saat ini Tuan Dewa benar-benar telah mengabaikan aturan tersebut? Mendengar hal tersebut pada saat ini sosok Dewa surga ke-9 benar-benar kicep. Dengan masih memaksa senyumnya pada akhirnya dirinya kembali mulai berbicara kepada Jenderal Han Sen. Dirinya berkata bahwa pada saat ini sepertinya dirinya benar-benar telah lupa mengenai aturan yang ada. Oleh karena itu mohon Jenderal Han Sen pada saat ini memaafkannya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Jenderal Han Sen segera kembali berbicara kepada Dewa Surga ke-9.
Han Sen pada saat ini bertanya apakah yang diintimidasi olehnya adalah sosok Xiao Feng. Setelah selesai berbicara, Jenderal Han Sen pun melirik ke arah sosok Xiao Yan. Setelah itu dirinya memberi isyarat kepada Dewa Surga ke-9 agar meminta maaf kepada Xiao Yan. Jenderal Han Sen pun segera berkata jika dirinya tahu kesalahannya maka dirinya harus memperbaiki kesalahan tersebut. Ini adalah kemurahan hati yang harus dimiliki oleh seseorang yang memiliki kekuatan, terlebih lagi bukan sesuatu yang memalukan untuk meminta maaf kepada seorang junior. Mendengar hal tersebut Dewa Surga ke-9 pada saat ini juga seketika menggertakkan gigi. Namun setelah itu dirinya segera menoleh ke arah Xiao Yan dan mulai lanjut berbicara. Dirinya berkata bahwa sekarang dirinya secara resmi meminta maaf kepada Xiao Feng. Ini semua sepenuhnya merupakan kelalaian dari Dewa Surga ke-9, oleh karena itu dirinya akan menarik kembali apa yang baru saja dirinya katakan. Dengan begitu maka dirinya pada saat ini akan memberi waktu untuk Xiao Feng memulihkan diri. Setelah Xiao Feng selesai memurnikan diri dan kembali ke kondisi puncaknya barulah mereka akan segera memulai pertempuran. Mendengar hal tersebut pada saat ini Han Sen seketika tertawa terbahak-bahak. Dirinya pun segera menepuk bahu dari Dewa Surga ke-9 dan berkata bahwa itu benar-benar sungguh hal yang baik. Setelah upacara daftar emas ini selesai, Jenderal Han Sen akan secara pribadi mentraktir Dewa Surga ke-9 minum ale-ale dengan segera mungkin. Setelah selesai berbicara, Jenderal Han Sen pun seketika berbalik dan memutuskan untuk segera pergi. Sementara itu pada saat ini Dewa Surga ke-9 juga sedikit tersenyum. Pada saat ini dirinya sedikit menyadari sesuatu dari kemunculan Jenderal Han Sen ini. Jenderal Han Sen pada saat ini singkatnya memberikan petunjuk kepada Dewa Surga ke-9 untuk tidak menghalang-halangi niat dari Xiao Yan. Ada ancaman yang terselip di kedatangannya pada saat ini dan dirinya pada saat ini benar-benar merasa berdebar-debar di dalam hatinya. Pada akhirnya dirinya hanya bisa menggertakkan gigi sambil melihat sosok Jenderal Han Sen yang pada saat ini menghilang di langit. Meskipun Jenderal Han Sen pada saat ini tidak terlihat tetapi Dewa Surga ke-9 yakin Jenderal Han Sen masih akan terus memantau pergerakan di sini. Terlebih lagi Jenderal Han Sen juga pasti akan memantau pergerakan dari Dewa Surga ke-9. Oleh karena itu pada saat ini dirinya benar-benar tidak bisa melakukan apapun untuk mengerjai Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini kerumunan segera menoleh setelah menyaksikan Jenderal Han Sen yang menghilang. Mereka memandang ke arah Dewa ke-9 yang pada saat ini berada di samping Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berbicara dengan cepat ke arah Dewa Surga ke-9. Xiao Yan berkata bahwa pada saat ini Xiao Yan telah siap untuk memulai pertempuran lagi. Xiao Yan benar-benar tidak memutuskan untuk beristirahat setelah baru saja diberikan waktu beristirahat. Mendengar hal tersebut pada saat ini sosok Dewa Surga ke-9 benar-benar sangat kesal kepada Xiao Yan. Namun dirinya pada saat ini tidak bisa mengungkapkan kemarahannya kepada Xiao Yan dan dirinya segera menekan emosinya. Sosoknya pada saat ini lanjut tertawa sebelum akhirnya mulai kembali berbicara. Dengan sedikit penekanan dirinya berkata jika begitu permasalahannya dan jika dirinya benar-benar telah siap maka pada saat ini dirinya akan mengumumkan bahwa tantangan dari 10 besar akan dimulai sekarang. Mendengar hal tersebut pada saat ini orang-orang di antara 10 besar seketika saling memandang. Mereka pada saat ini berpikir jika mereka menjadi penantang pertama sepertinya peluang kemenangan mereka benar-benar sangat tipis. Jika mereka menantang Xiao Feng dengan gegabah tanpa memahami kemampuan dari Xiao Feng, tentu saja mereka benar-benar akan dapat dengan mudah dikalahkan dan pertempuran akan benar-benar sulit. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih tetap berdiam diri dan sedikit bersemangat menunggu siapakah yang akan menantangnya. Ma Longming dan Chen Li juga pada saat ini saling memandang dan memiliki pemikirannya masing-masing. Namun tidak lama setelah pengumuman dari Dewa Surga ke-9 terdengar pada akhirnya Chen Li menjadi orang yang pertama yang membuka mulutnya. Chen Li pada saat ini segera menangkupkan tangannya dan berkata bahwa Chen Li akan menantang Yang Mulia baru. Mendengar hal tersebut Ma Longming juga pada saat ini sedikit terkejut sebelum akhirnya Ma Longming segera melangkah maju.
Ma Longming juga menangkupkan tangannya dan berkata bahwa Ma Longming juga akan menantang Yang Mulia baru. Keduanya pada akhirnya saling memandang dan mereka pada saat ini menunjukkan niat buruk di dalam hati masing-masing. Keduanya pada saat ini benar-benar memiliki tujuan untuk menantang Xiao Yan dan menempati posisi Yang Mulia. Posisi ini adalah posisi yang sudah lama mereka idam-idamkan, oleh karena itu bagaimana mungkin mereka pada saat ini menyerah? Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah dua pria yang ingin menantangnya. Xiao Yan sedikit tersenyum dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar sama sekali tidak gugup. Namun Xiao Yan pada saat ini masih bertanya-tanya siapakah di antara kedua orang ini yang akan menjadi lawannya terlebih dahulu. Di sisi lain pada saat ini Dewa Surga ke-9 segera membuka mulutnya untuk memberikan penjelasan. Dirinya berkata bahwa menurut aturan dan peringkat kekuatan Ma Longming telah menggantikan posisi Xiao Feng dan pada saat ini menduduki peringkat kedua. Oleh karena itu pada saat ini Ma Longming akan menjadi orang yang pertama kali bisa melakukan tantangan kepada Yang Mulia baru. Begitu kata-kata ini terdengar, Chen Li pada akhirnya pada saat ini sedikit menggertakkan giginya. Namun dirinya buru-buru menenangkan pemikirannya dan pada saat ini segera tersenyum ke arah Ma Longming. Chen Li lanjut berkata, jika begitu permasalahannya maka senior Ma Longming bisa pergi untuk menantang terlebih dahulu. Meskipun ada senyum di permukaan wajahnya tetapi di dalam hatinya pada saat ini Chen Li benar-benar merasa sedikit kesal. Ma Longming juga pada saat ini tersenyum sinis setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Chen Li. Dari segi latar belakang Ma Longming telah berada di posisi kedua selama ribuan tahun dan dirinya lebih baik daripada Chen Li dalam hal apapun. Ma Longming pada saat ini benar-benar memiliki keyakinan di dalam hatinya dan dirinya pada akhirnya segera kembali menatap ke Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini masih tetap tenang dan Xiao Yan juga menatap ke arah Ma Longming. Xiao Yan pernah melakukan kontak dengan Ma Longming sebelumnya tetapi sekarang Xiao Yan secara alami dapat merasakan bahwa kemampuan Ma Longming telah meningkat. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini masih tersenyum berhadapan dengan Ma Longming yang membuat Ma Longming pada saat ini merasa diremehkan. Ma Longming pun segera berkata kepada Xiao Feng bahwa mereka benar-benar kembali bertemu. Jangan berpikir bahwa Ma Longming tidak tahu Yang Mulia Ji Ye telah terluka parah dan Xiao Feng menang dengan keberuntungan. Oleh karena itu jangan terlalu senang dengan kemenangan seperti itu karena Ma Longming pada saat ini akan merebutnya. Di mata Ma Longming Xiao Feng adalah orang yang sia-sia baik itu di masa lalu, masa sekarang maupun masa depan. Tetapi ngomong-ngomong nampaknya pada saat ini benar-benar tidak akan membiarkan Xiao Feng memiliki masa depan. Ma Longming pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan mata dan niat membunuh yang sangat kuat. Ma Longming pada saat ini memiliki keyakinan kuat bahwa dirinya akan dapat dengan mudah menghancurkan Xiao Feng di dalam pertempuran. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini masih tidak bergeming dan masih tetap tersenyum ketika menatap ke arah Ma Longming yang bau terasi.